Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Doni Christian di Adonia Belajar Bicara tentang Mobile Legend. Kali ini videonya sedikit terlambat karena kelupaan untuk stake ya. Kali ini kita akan membahas week 5. Week penuh kejutan atau tidak, kita bakal bahas. Oke. Dimulai dari hari Jumat. Seperti biasa ada 2 match. Geekfam melawan Navi. Sepertinya Navi belum bisa membuktikan di match kali ini di hari Jumat bahwasannya Navi masih dibantai kosong ya, 2-0 sama Geekfam. Untuk match ini no comment ya, seperti biasa Navi. Ya, no comment dong. Selanjutnya EVOS melawan Onyx. Kita lihat detailnya sebentar. Dibantai ya, 2-0. Pembuktian bahwa Albert lebih jago dari Kyrie. Wah, kita tidak tahu. Seperti biasa, Ryota yang main. Wah, ini banyak yang bergunjing antara kenapa pas mainkan Lutfi menang masih diturunkan Ryota seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya kenapa ini? Kita tidak tahu. Tapi ya seperti biasa, Albert memecahkan win streaknya. Game udah pernah, tapi match belum pernah ya. Ini pertama kalinya Albert bisa membawa Fanny untuk memenangkan membawa kemenangan untuk Fanny, pecah telur untuk dari Fanny-nya. Kemudian di sini yang main adalah Natko ya di explainer, seperti yang teman-teman tahu kalau Regi baru saja menikah. Happy wedding untuk Regi dan istri. Semoga semua yang didoakan yang terbaik terjadi, gitu ya. Untuk Onyx ya. Onyx ya. Nggak tahu kenapa, cuman kayaknya Hilda nih udah boleh bisa kebaca ya cara bermain Hilda kayak gitu ya. Dan juga ya EVOS lagi kuat-kuatnya aja gitu. Sementara Onyx nih masih gonta-ganti roster. Kita tidak tahu. Lanjut di hari Sabtu. Dewa melawan RRQ. Seperti biasa, sang pemuncak klasemen masih bisa clean sweep dari Dewa United 2-0. Kayaknya Dewa belum ada mengambil poin kemenangan. Sudah agak lama. Disapu bersih sama Sujin nih, sang abang langsung turun tangan untuk memenangkan pertandingan. Sempat di match kedua lumayan tertinggal bentar. Namun kembali kemenangan tetap berada di pihak RRQ. Nah, match yang berikutnya ini yang lumayan akan dibahas nih. AE melawan TLID. AE TLID. Ini pertanyaannya dengan Heisnya nih kalau nggak salah aku ya. Sebentar, aku ingat dulu matchnya. Match pertama TLID menang. Chip edit Parsa Kyo. Oh ya nih, ini Kyo-nya yang gendong ini. Match kedua, singkat aku match keduanya nih Hayabusa yang lumayan gendong ya. Permainannya lumayan dapat lah nih. Di Heisnya juga lumayan ada ngangkat sedikit lah untuk di match keduanya. Sementara match ketiganya singkat aku ini adalah Moskovnya Heis. Ya betul, Moskovnya Heis. Singkatku di momen ini Moskov. Momennya ini yang bikin dimana Alter Ego ini kalah. Singkat aku momen ini atau momen match berikutnya ya, yang Heis lempar tombak. Lupa aku nih. Aku jadi lupa ya matchnya. Apa kelamaan stake ini ya. Intinya di Alter Ego dan TLID hampir menang lagi. Cuman. Oh iya nih, Joinerin ini udah kepresa dari awal makanya tak bisa menang. Betul. Ya, aku ingat. Match berikutnya EVOS melawan BTR 2-1.
Harusnya ini adalah kemenangan dari tim EVOS. Namun di game ketiga seperti biasa, mereka melakukan blunder yang sangat fatal untuk sekelas Pro Scene. Yaitu apa? Teman-teman juga bisa tahu, bisa ingat juga, yaitu terburu-buru untuk end. Terburu-buru untuk end sementara ada Lord. Harusnya kalau nunggu Lord masuk, padahal Lordnya udah didapatkan sama EVOS ini. Tunggu masuk sama-sama Lord, cuman mereka terlalu terburu-buru untuk menang sehingga masuk tanpa Lordnya tuh seingat aku tuh di arah bottom lane, kemudian masih di luar dari high groundnya BTR gitu ya. Setelah itu mereka mau coba end fokus di turretnya, cuman tim BTR masih bisa clear minion, jadi masih bisa ngedefense, dan beberapa anggota dari EVOS tuh terpick off sehingga di momen itu masih bisa terdefense. Dan di momen berikutnya Lordnya kalau nggak salah aku tuh BTR yang dapat dan tidak bisa di defense ya teman-teman ya, seingat aku ya, atau kayaknya seingat aku nggak dapat Lord deh, mereka nggak bisa defense aja dari comebacknya gitu. Sayang sekali ini ya, harusnya ini bisa jadi kemenangan manis untuk EVOS 2-1 kayak gitu ya. Belajar dari kesalahan, jangan lupa EVOS ya. Minggu selanjutnya AE melawan Navi. Hampir saja di match pertama. Oh, match pertama ya, betul. Match pertama ini kok Delwin ngamuk ini. Kenapa permainannya Alter Ego ini sangat turun parah, karena lumayan snowball nih dari awal nih Navi-nya. Tapi di game kedua dan game ketiga, seingatku game kedua ya. Game kedua yang Hais membawakan Granger dan terjadilah savage yang lumayan manis gitu ya. Itu momen yang ku ingat. Dan di match ketiga ya, seperti biasa snowball dari awal, dikasih poin kill 2 itu pun hanya di Dreams roamernya. Sebenarnya lainnya ini one sided game nih, game ketiganya nih kalau teman-teman ingat. Seperti biasa Navi belum bisa memecahkan telur mereka. Come on Navi, harusnya di leg 2 ini kalian bisa untuk mengatur strategi. Tidak ada kata terlambat, tapi harusnya sudah ada gebrakan yang lumayan besar kayak gitu ya untuk di tim Navi-nya. Selanjutnya Geek melawan Onyx. Wah, ini aku lupa nih gamenya. Ini game 1 Geek menang. Game 1 oh ya, kayak joy-nya Kairi lumayan hajar, dan sebiasa Lutfi datang. Cuma nih Geek-nya menang. Game kedua Kairi Hayabusa ini tidak dikasih kill ya. Oh, ini one sided gamenya nih. Betul. Game ketiga muncullah sang hero andalan dari Baleski, yaitu Roamer Damage Hellcard. Namun sayangnya game plan dari HC-nya tidak dapat kayak ya. Karena menurutku di sini aku udah coba juga ya kemarin latihan internal bersama teman setim. Kalau jungle-nya Suyo, aku kemarin tuh pakai Rom Natalia gitu ya. Itu tuh kurang efektif karena Suyo tuh powernya adalah di objektif. Sementara kalau udah main Rom damage, biasa kebanyakan itu tuh kita mengorbankan itu objektifnya. At least biarkan junglernya sendiri yang berusaha untuk mendapatkan objektif atau bersama dengan XP atau mid lane. Sementara roamer itu bakalan sibuk mencari pick off yang ada di mungkin ke god lane-nya atau ke mid-nya gitu ya, atau split push seperti itu, atau farming ngejar item. Karena HC maupun Natalia maupun Saber itu tuh pasti butuh item dulu, minimal 1 atau 2 baru bisa mulai lancar dari segi pick off-nya. Namun HC di sini, HC-nya Baloy belum
lancar dari segi pick offnya kayak gitu. Sehingga ya mau gimana lagi, Mekicnya tidak dapat dari segi objektifnya, dan yang lainnya bakalan keteteran juga. Harusnya di sini nggak tahu ya di band atau aku lupa bandingnya. Cuman harusnya ini lebih ke antara Akai atau Fredrin jungler gitu, atau Balmon bisa jadi. Ya, Akai atau Fredrin sih. Gitu. Itu di match terakhir. Nah, terakhir, Dewa melawan TLID seperti biasa. Dewa belum bisa membuktikan lagi kalau mereka adalah tim yang lumayan kuat gitu untuk melawan TLID. Tapi di game kedua, Beatrix-nya maybe menggendong parah dari tim ini ya. Favian masuk untuk mau ngelock ke maybe-nya. Ada beberapa momen di mana perangnya itu Joy-nya Favian tuh ngincar backline-nya itu maybe. Sementara maybe sekali pakai Bennett dua kali hit aja langsung tewas itu Joy-nya Favian. Jadi ya maybe-nya lumayan dilindungi parah sehingga tidak ada yang bisa masuk. Jadi semuanya itu dari statistik aku lihat aja nih, Joy-nya 38, Hilda-nya 17, WD-nya 09. Kelihatan banget kebantai dari segi maybe-nya. Kemudian ya kita tidak bisa pungkiri juga dari Okta makin Lunox gitu ya. Namun di game ketiga perdana nih munculnya clean nih kalau nggak salah aku ya di MPL ID ya. Ini kayaknya udah stumble parah sih ini. Aduh, aku masih kurang puas lihat orang tim yang memakai Matilda gitu. Belum ada tren positifnya gitu. Apa fungsinya? Kayak Matilda Alpha, Matilda ini Matilda Fredrin nggak kencang gitu. Artinya romornya ini romor damage ini. Tidak bisa. Jadi damage mengandalkan dari segi cuman clean aja nih yang damage. Jadi gue mau ya bakalan kalah kayak gitu. Mungkin seingat aku momen-momen yang lumayan highlight aku tuh dari situ aja, dari segi draftnya, kemudian dari pemainnya. Nanti kita bahas lagi di ratingnya yang akan kita bahas sekarang. Dari paling bawah dulu, Navi. Ini klasmen regular seasonnya, ini fotonya ini baru nih, gara-gara ada MPL ID collab with NBA. Kebetulan NBA lagi playoff juga sekarang ini ya. Tidak diduga collabnya sama NBA guys. Kita mulai dari yang paling bawah dulu, Navi dengan match poinnya 0, Windowsnya 09, dan net game winnya -13, 5 menang 18 kali kalah. Untuk Navi harusnya apa keputusannya mereka masukin Cars di ROM dan tambah BQSI di XP udah tepat. Sepertinya gebrakannya cuma di satu match perdana itu aja yang MVP. Sisanya belum ada gebrakan-gebrakan yang bagus. Yang ku bilang kalau pakai aja hero power mereka, hero sepede mereka, anti meta pun tidak apa-apa. Kita mau lihat dulu hero power nih bisa nggak mengimbangi dari tim, let's say tim Dewa dulu deh. Kalau match up sama Dewa United masih harusnya bisa dapat poin nih melawan Dewa United gitu kan. Pakai hero power, semua hero power kasih kenyamanan di kalau mau fokus ke CV-nya mungkin bisa tanya ke CV-nya hero apa yang perlu di ban. Takutnya kalau dia pakai hero power ini takutnya ketemunya siapa, mungkin coba dulu metanya dan kayak gitu, difokuskan dulu satu orang atau yang boleh jungler boleh juga mid gitu. Kita mau tes nih hero power anti meta bisa nggak nih memenangkan pertandingan seperti itu ya. Seperti kayak dulu RBL yang mempopulerkan Loi yang backdoor kayak gitu. Habis itu semuanya ngikut pakai Loi kan gitu. Coba Rebellion. Kemudian dari tim Dewa, sejak kedatangan Res nih belum ada positive vibes-nya nih, belum ada tren positif. Yuk coba apakah harus kembali Sorizo? Kita belum tahu. Namun kedatangan Res nih belum membuahkan hasil yang positif kayak gitu, tren yang positif. Terlihat di posisi klasmen yang sekarang berada di posisi 8 kayak gitu ya. Sarannya fokus, mungkin ini sarannya untuk ke BTR ya,
mirip-mirip untuk ke BTR dulu. Fokus dulu main, jangan dulu tonting-tonting, fokus dulu menangkan pertandingan seperti kayak Navi gitu ya. Fokus dulu, jangan yang aneh-aneh dulu, fokus. Sama Mueza masih thread darahnya itu masih lumayan kenceng tuh. Tapi objektif atau view membuahkan ke objektif atau pick off itu tuh nggak ada gitu. Jadi sia-sia thread darah kamu, sementara objektif ataupun uh, ataupun pick off tuh nggak ada kayak gitu. Itu untuk catatan di Moezanya aja. Kemudian untuk Onyx menurutku tetap pertahankan Lutfi aja sih. Kalau udah stay in Lutfi aja kayak gitu. Nggak usah digonta-ganti lagi. Menurutku udah starting five dari Onyx tuh dah Lutfi di XP, Sans di mid, Jungle Kairi, Keyboy Rom dan Savero di God Lane. Dah, nggak usah diganti-ganti lagi. Tak usah. Udah paling pas menurut saya. Kalau untuk gig, ya ada menang ada kalah. Cistrat dari HC mungkin perdana muncul makanya belum membuahkan hasil. Namun menurutku kombonya kurang pas kalau dengan Suyo. Menurutku harus yang bisa compete di Lord atau di Turtle-nya tuh sendiri kayak Fredrik ataupun Akai, mungkin itu bisa dipertimbangkan karena kemarin aku coba di Suyo juga nggak works gitu. Sama mid laner-nya menurutku harus ganti ke yang healer juga kayak gitu. Jadi Angela mid, kalau kemarin sih formasinya kayak gitu. Angela mid, Fredrin, XP-nya kemarin tuh Lukas yang ada damage-nya. Jadi pure tank dari Fredrin yang cuman bantalan aja, sementara damage-nya dari XP lane dan juga roamer-nya dengan serta MM-nya. Sementara mid lane dan tanknya itu yang bakalan menjadikan tanker dan support heal-nya kayak gitu, jungle-nya. Fredrin Angela, Rom-nya damage HC atau Natalia atau Saber, MM-nya kemarin tuh Harit dan XP laner-nya Lukas yang damage. Bisa juga kalau mau coba ke Masha kayak gitu ya. Soalnya untuk alter ego menurutku hype-nya harus diturunkan dulu, dan Heist harus lebih stabil lagi, jangan ada up and down untuk soalnya semuanya bakalan berpengaruh. Karena ada momen dimana Heist tuh lempar tombak terus beneran masuk, ternyata itu adalah kematiannya Heist yang sangat mengubah nasib sehingga langsung end game. Seingatku ada matchnya kayak gitu. Itu harus diperhatikan decision dari Heistnya. Mungkin dia mau coba trade 1 atau 2 hero ya sebelum dia mati kayak gitu ya. Cuman sayangnya 1 atau 2 hero itu nggak dapat, cuman dia yang mati. Untuk TLID kayaknya udah fix sama Kyo ya nih. Nggak, Iron sudah tidak muncul lagi, sudah mulai live stream aja. Apakah ini pertanda? Tapi kalau trennya lumayan bagus ya pertahankan aja dengan formasi ini. Sementara kawan-kawan yang lain masih fokus, Ironnya sudah tidak fokus. Bisa jadi kalah saing atau belum waktunya aja. Namun ayolah Iron turun. Belum ada match up Iron melawan Maybe nih. Kita masih tunggu ini. Apakah diturunkan pas melawan Dewa lagi nanti? Kayaknya udah lawan Dewa ya. Udah. Kemudian tuh TLID udah bagus sih, cuman lebih di konsisten lagi karena sekarang posisi 4 udah lumayan aman, cuman harusnya bisa lebih atas lagi gitu. Harusnya ini memang tempat posisinya gitu, top 4 gitu ya. TLID, good job. Untuk EVOS udah bagus mainnya, cuman kurangin blunder fatal. Cuman itu karena kebawa hype aja sih kali. Kurangin blunder fatal, shot callernya yang untuk menyabarkan. Ingat, menang secara tim, kalah secara tim, kata-kata dari coachnya. Cuman blunder itu bahkan untuk orang yang tidak terlalu mengikuti scene pro player, scene Mobile Legend itu paham juga. Jadi kita udah dikasih privilege untuk menang nih, kita buang aja gitu. Padahal kita delay kan 5 detik atau 10 detik tunggu Lordnya bareng-bareng, harusnya end game gitu.
Lordnya yang bakalan TB, sementara si Erlannya langsung hit tarik aja itu kan. Untuk BTR, good job memanfaatkan mistik-mistik dari lawan, bukan mereka yang bikin mistik sehingga di comeback seperti pasifnya BTR di late game bakalan kalah. Ya, kita lihat keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Anavel dan kawan-kawan lagi. Apakah Masyanya langsung di respect ban lagi seperti melawan EVOS? Kita nggak tahu. Dan yang terakhir RRQ, ini masih no comment. Mau Hazel yang turun, mau mungkin karena kalah kemarin ya, Hazel main ya, langsung sang abang turun, langsung menenangkan dengan skor 2-0. Seperti itu. Mungkin itu aja rekap untuk week 5. Selanjutnya kita mau di week 6 nih. Kita mau sedikit-sedikit meramal-meramal nih. Navi Dewa. Nah, ini. Langsung dikasih, oi, Navi Dewa. Kita lihat kalau ini ya. Kalau Navi masih pakai meta sekarang melawan Dewa, udah harusnya Navi yang bakalan dihajar. Tapi kalau Navi berani coba pakai pick-pickan hero power mereka, hero yang mereka pede, aku masih mau berani adu ke Navi kayak gitu, 21. Tapi kalau sebaliknya Dewa 21. Alter Ego melawan Geek Fam. Alter Ego lagi, aku mau coba pegang ke Alter Ego lagi semenjak Savage-nya. Hai, seharusnya mereka lumayan panas nih melawan Geek. Harusnya mereka bisa mengambil poin di Geek ya, untuk meningkatkan posisi mereka lagi kayak gitu ya. 21 juga. Selanjutnya, wah ini dua tim favorit aku main pula ini, EVOS AE. EVOS AE, aku pegang EVOS. Entah apa feeling aku malah AE yang menang ya. Karena aku rasa mereka sudah tertampar oleh match-match yang blunder-blundernya Hais yang lumayan fatal. Saya aku pegang di AE nih 21. Untuk TLID melawan Onyx, aku pegang Onyx deh. Kalau Onyx turun Lutfi menang. Tuh. RRQ BTR. Wow, ini seru lagi nih. RRQ BTR lagi nih, bro. Apakah terulang kembali BTR bakal menangkan? Aku sih pegang BTR. Aku ingin RRQ menelan kekalahan lagi. Semenjak pecah telurnya itu, kita lihat apa yang sudah disiapkan RRQ untuk melawan BTR. Apakah di ban Marsha, kita lihat ya. Dan juga kita lihat juga untuk dari segi BTR-nya, apakah dia bisa pegang Chestnut lagi. Tapi yang aku pastikan yang turun nih bukan Hazel, tapi Sutsujin, karena di leg pertamanya yang turun adalah Hazel kayak gitu ya. BTR 2-0. Minggu Navi TLID. Wah, ini sih langsung dilumat habis sama TLID nih ya. 2-0 nih lawan Navi nih. Tak perlu lama-lama. Selanjutnya Onyx RRQ. Wah, Onyx RRQ nih seru nih. Tapi kayaknya RRQ mau menang mau kalah melawan BTR kemarin, dia bakalan panas di hari Minggu ini. Jadi dia bakalan hajar habis Onyx 2-0 di sini ya. Penutup di week yang ke-6, EVOS melawan Geek. Aku pegang EVOS karena kemarinnya kalah. Nanti itu kemarinnya kalah Sabtunya melawan AE. Jadi di hari ini EVOS-nya yang merajalela. Kita lihat apakah Regi main atau masih King Natko yang main gitu ya. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Sorry agak terlambat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu di week selanjutnya. Ciao.